Hai teman-teman, kembali lagi di channelku. Selamat datang di channelku Stef Aditya ID. Ya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sebuah materi ya. Mungkin kalian sudah tahu sebelumnya jika kalian berada di channelku, bahasnya nggak tentang pelajaran, tapi kali ini bahasnya kita tentang pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas for, since, dan ago. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diriku. Namaku Stefan Sedija Ferrari, NPM 190820101101. Dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran, Jawa Timur. Nah, dari ketiga kata ini, kata for, since, dan ago ini, mungkin kalian sudah sering dengar sih ya. Mungkin apalagi yang suka sering baca novel atau kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang keterangan waktu. Ya, karena tepat sekali ketiga kata ini digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu. Ya, langsung saja ya, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu for. Nah, for time preposition for. We use for to answer the question how long. Ya, jadi for ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how long, seberapakah lama. Nah, biasanya for ini juga diikuti oleh keterangan waktu. Ya, ini sudah tertulis ya, keterangan waktu. Dan juga kadang number of hours ya. Ini tipe ya, maaf ya teman-teman. Number of hours, misalnya 1 jam 2, jam 3, 3 PM, 4 PM gitu kan ya. Terus hari, minggu, bulan, tahun, dan lain-lainnya. Kita ambil contoh di sini, the British have had the metric system for over 40 years. Nah, for ya. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa for itu selalu diikuti dengan period of time atau keterangan waktunya, dan selalu diikuti kan for over 40 years, 40 years. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk skemanya for itu digunakan untuk apa sih? Seperti apa grafiknya itu? Nah, misalnya sekarang kita berada di sini, sedangkan past-nya, masa lalunya itu di sini. Jadi for ini digunakan untuk menyatakan seberapa lama sih kegiatan itu berlangsung lah. Misalnya for 3 days ya, dari Monday, Tuesday, Wednesday. Nah, ini sekarang di sini, yang lalu di sini. Berarti kalau misalnya ingin menjelaskan for ini, berarti for 3 days. Seperti itu teman-teman. Next. For can be used with the past, present, and future tense. Jadi for ini bisa digunakan untuk 3 kondisi ya, seperti waktu past, present, dan future tense. Seperti itu teman-teman. Kita ambil contoh present simple. They only use it for 2 or 3 weeks a year. Nah, present simple itu ya teman-teman, kalian sudah mempelajari di bab sebelum-sebelumnya. Present simple, present perfect kita kan sudah dipelajari. Nah, seperti itu. Ini saya hanya memberi contoh saja yang saya kutip dari buku paket yang kita dapatkan kemarin untuk mata kuliah bahasa Inggris lanjutan. Nah, seperti itu. Present perfect, I have used miles for years. Ya. Present perfect. Past perfect, they use pints and gallons for a long time. Past simple, I live in France for a years lah. Past simple ya. Ini harus selalu diikuti oleh keterangan waktu, jangan lupa teman-teman. Untuk future, I will go on using them for the rest of my life. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk kurang lebih jelasnya bisa mungkin nanti kalian komen di bawah ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya, we don't use for with expression like all morning, all days, all evening, all year, all my life, dan lain-lain. Kita tidak boleh menggunakan for yang diikuti dengan expression all morning, all days, all evening, all years. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Contohnya seperti ini.
I have used phone all my life. Ya, jadi for itu nggak boleh diikuti all my life. Seperti itu teman-teman. Next. Ya, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, kita ada latihan soal terlebih dahulu, dan ini ada bacaan dan sebuah soal singkat ya. Saya akan bacakan bacaan ini buat kalian dan nanti kita akan jawab bersama-sama untuk menjawab soalnya. Nah, bacanya yaitu, the British have had the metric system for over 40 years. Most people use it all the time now, but some of the older generation only use it for 2 or 3 weeks a year when they go abroad. They still don't like liters, kilometers, and kilograms. In the 1970s, when the system was first introduced, they used pins and gallon, miles and pounds for a long time, and they didn't want to change. One elderly man said, "When I was young, I lived in France for a year, but couldn't understand kilometers and kilograms. I have used miles for years. I have used pounds all my life. I couldn't change in the 70s, and I can change now. I'll go on using them for the rest of my life." Ya, jadi ini tadi ceritanya tuh mengenalkan ya sebuah satuan kilometer liter itu di Eropa itu seperti apa. Di British tepatnya ya. Kemudian ini ada satu soal ya. Setelah kita baca tadi, mungkin kalian yang belum sempat mendengarkan atau kurang jelas suaraku bisa kalian baca dan pause. Yang soal yang pertama yaitu, how long have the British had the metric system? Nah, di sini ada pertanyaan, how long have the British had the metric system? How long di sini ditanyakan, how long berapa lama British itu menggunakan metric system. Nah, di bacaan kita ada di bacaan terdapat sebuah kalimat, the British have had the metric system for over 40 years. Jadi jawabannya yaitu ini dia, benar ya, for over 40 years ya. Nah, kemudian yang kedua, how long did the man live in France? How long did the man live in France? Ini yang man tadi ya, yang seorang laki-laki tetua katanya. When I was young ini, I live in France for over a year. Nah, dia pernah tinggal di Prancis itu selama berapa? Itu pertanyaan seperti itu. How long? Nah, how long ini menanyakan berapa lama. I live in France for a year. Jadi jawabannya yaitu for a year. Ya, tepat sekali. Jadi how long ini bisa ditanyakan untuk menanyakan seberapa lama. Nah, seperti itu. Jawabannya for apa, bla 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 gitu. Nah, yang ketiga ada pertanyaan lagi. How long will he continue to use word mile? How long will he continue to use word mile? Nah, berapa lama dia itu menggunakan kata-kata miles? Berapa lama? Nah, ini kan sudah ada tadi ya. When I was young, I live in France, bla 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 bla. Understand kilometer, I have miles for a years. I have used one of my life. I could change in the 70s ya, tahun 70-an, dan dia tidak bisa merubahnya. Aku akan menggunakan kata-kata ini, dem ini maksudnya satuan-satuan ini ya, seperti miles, pounds, dan yang lainnya itu selama for the rest of my life ya. Jadi artinya tuh dia menggunakan satuan ini selama hidupnya, selama sisa masa hidupnya. Kita lihat jawabannya. Ya, tepat sekali. Ini tipe ya. Ya, mungkin itu latihan soal sederhana ini udah. Jadi kesimpulannya untuk menanyakan how long itu jawabannya pasti for berapa. For berapa. How long itu kan menanyakan berapa lama, dan for itu untuk menyatakan itu berapa lama, untuk menyatakan jawaban berapa lama itu tadi. Ya, kita bisa beralih ke topik selanjutnya. Since. Ya, since ini juga merupakan sebuah keterangan waktu. We use since plus a point in time to say when something started.
Contohnya, the British have had the metric system since the 1970s ya. 1970s. 1970. Jadi since ini membicarakan sebuah keterangan waktu itu sejak berapa tahun yang lalu, sejak hari kemarin, seperti itu teman-teman. Atau bisa juga digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berhenti. Contohnya, the man hasn't lived in France since 1962, seperti itu ya. Laki-laki itu tidak tinggal di Perancis sejak 1962. Since itu seperti ini teman-teman. Since itu sejak ya. Start of periodenya di sini pas ini di past kan ya, berarti yang lalu. Sedangkan sekarang ini sekarang di posisi sekarang. Berarti kalau misalnya terjadinya waktu Monday, ini berarti since Monday, seperti itu. Diikuti juga keterangan waktunya. Next. Nah, since is often followed by a subject, a verb to show the point in time. Ya seperti itu ya. Jadi harus diikuti dengan sebuah subjek dan sebuah kata kerja. Seperti itu teman-teman. Ini kita ada contoh. Young people here have used the metric system since they were born. Nah, ini since they were born diikuti oleh keterangan waktu ya. Keterangan kata kerja. They were born, seperti itu. We usually use since with the present perfect. Kita juga biasanya menggunakan since itu pada jenis kalimat present perfect. The British have had the metric system since 1970 ya, seperti itu. Since 1970 present perfect ya teman-teman ya. Next, we use ever since when we want to emphasize that something has continued without stopping for a period of time. Ya, seperti itu. Kita menggunakan ever since ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu yang berkelanjutan tanpa menghentikan periode waktunya. Nah, ini kita ambil contoh kalimat ever since, then some people have been a bit unhappy about it. Ya, seperti itu. Kemudian since and ever since can be used on their own. Contohnya, I haven't used the word liter since. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti pada materi yang sebelumnya, setiap akhir materi subtopik kita akan membahas sebuah pertanyaan singkat dan berserta jawabannya. Ya, untuk mempersingkat waktu itu ya, saya tidak akan membacakan bacaannya, tapi kalian bisa tombol pause untuk membaca sebentar. Dan kita sekarang langsung aja ke pertanyaannya. Nomor 1. How long have the British had the metric system? How long have the British had the metric system? Nah, seberapa lama the British punya metric system? Ya, menggunakan metric system. Nah, dibacanya kan ada di kalimat pertama ini ada the British have had the metric system since the 1970. Ya, berarti jawabannya itu how long kan, dia tanya berapa lama. Nah, jawabannya berarti sejak 1970. Itu sih jawabannya, seperti itu. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali. Sangat mudah ya. Ya. Kita kembali ke pertanyaan nomor 2, kelas selanjutnya. When did the man last use the word liter? When did the man last use the word liter? He hasn't used it. Nah, ini di pertanyaannya kan nomor 2 ini, kapan terakhir kali laki-laki itu menggunakan kata-kata liternya? He hasn't used it. Tadi kan di kalimat 2 kita sudah baca, the man said it's a long time since I was in France. When I was there, I always ask for a liter. Nah, ini
When I was there itu di Prancis ya. Dia itu menggunakan liter pas pada saat dia pesan susu. Jadi jawabannya yaitu since he was in France. Kita lihat jawabannya. Since he lived in France. Maaf ya, itu saja jawabannya itu. Sejak dia tinggal di Perancis. Nah ini sudah jelas ya. Seperti itu ya. Kalau yang belum jelas bisa diulang lagi videonya ke slide sebelumnya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, ke materi berikutnya. Ya, kita ke pembahasan selanjutnya ya. Ago. Ya. Jadi ago ini menyatakan keterangan waktu ya. Tetap menyatakan keterangan waktu yang ada di lampau. We use ago to say when something happened in the past. Ya, kita menggunakan ago untuk mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Contohnya, 10 years ago, the Treasury announced plans. Nah, ini 10 years ago itu 10 years before now. 10 tahun sebelum sekarang terjadinya. We put ago after the expression of time. Kita menaruh ago, kata-kata ago ini setelah expression of time. Expression of time ini keterangan waktu maksudnya. Seperti tadi. 10 years ago, a few days ago, 3 years ago. Seperti itu teman-teman. Jadi ini lebih gampang ya untuk penggunaan ago. Ya. We use ago with the past simple or and something with the past continuous, but we don't use it with the present perfect. Jadi kita menggunakan ago ini harus past simple enggak, dan bisa juga untuk past continuous, tapi kita tidak boleh menggunakannya dengan present perfect ya. Untuk pengecualian kecuali present perfect. Contohnya, a few months ago they announced order design change. Nah itu seperti itu teman-teman. A few months ago diikuti dengan keterangan waktu, jangan lupa diikuti keterangan waktu. A few months ago they announced order design change. Beberapa bulan lalu mereka mengumumkan ada perubahan desain. Seperti itu teman-teman. Ada perubahan desain lain. Artinya seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan lagi dengan seperti biasanya menjawab pertanyaan singkat. Ya, jadi yang ingin membaca silakan dibaca dulu, di pause. Dan kali ini saya akan membahasnya langsung ke soalnya. Nah, pertanyaan nomor 1. When the Treasury announced their plans? Kapan Treasury announced plan-nya? Nah ini. The Americans started to introduce the metric system a long time ago. When the others 10 years ago, Treasury announced their plan. Announced their ini ya, maaf. Their plan. Nah, berarti jawabannya 10 years ago. Kita lihat jawabannya. Bentar. Ya, benar. Kemudian nomor 2, when did they announce the order design change? Another design change ya. A few months ago they announced their order design change. Nah, ini. Jawabannya berarti yang a few months ago. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Kemudian, how long did the US authorize dollars and cents? Ya, jadi ini jawaban a few months ago they announced the harder to copy ya. A long time ago. Ini kan ada the American start to introduce the metric system a long time ago. Nah, berarti ini jawabannya. Kita lihat. Nah, long time ago. Jadi seperti itu kawan-kawan. Mudah kan? Next. Sudah selesai teman-teman. Ya, mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan melalui presentasi singkat ini ya. Mungkin banyak dari kalian yang mungkin belum jelas tentang penggunaan since, for, dan ago ini. Mungkin kalian belum jelas, bisa kalian langsung saja tanyakan di bawah komentar. Kalian ketik, atau kalau kalian belum puas untuk mengetik di bawah ini, kalian bisa menghubungi aku langsung untuk kita bahas bersama-sama tentang materi ini.
Mungkin ini materi ini jauh dari sempurna ya. Mohon maaf apabila ada konten yang tidak bisa kalian mengerti, kalian pahami. Jangan lupa subscribe dan share ya. Hitung-hitung promosi kan ya. Jangan lupa belajar untuk masa depan kita, apalagi bahasa Inggris saat ini kan sangat penting bagi kehidupan kita masa depan ya, seperti itu teman-teman. Saya Stefanus Aditya Ferrari undur diri, terima kasih, sampai jumpa.